Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali mata kuliah kita di sosiologi politik ya. Dan tampaknya kita sudah hampir habis ya materinya. Kemudian nanti tentu akan ada ujian ya, akan ada ujian akhir semester yang materinya adalah sampai dengan materi saya yang terakhir. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yaitu terkait dengan rekrutmen politik ya. Oke, saya akan tampilkan terlebih dahulu materinya ya. Oke, sudah tampak ya. Saya akan perjelas terlebih dahulu. Nah, ini dia materi kita. Jadi kita hari ini akan membahas tentang rekrutmen politik ya. Rekrutmen politik. Baik, sebelum ke sana, mungkin kita tidak terlalu paham ya bagaimana sesungguhnya seorang politikus itu akan beraktivitas ya. Artinya tidak tahu persis gitu ya. Karena memang mereka yang tidak punya minat terhadap politik apalagi mau berkecimpung di dalamnya tentu biasanya juga tidak akan mencari tahu lah tentang bagaimana proses melakukan rekrutmen politik. Tapi sebetulnya ketika kita bicara tentang para pelaku politik gitu ya. Jadi di dalamnya itu sebetulnya juga ada proses. Ya, ada proses yang dijalankan. Ini kalau kita bicara dari sisi yang bersifat normatif. Artinya ada proses, kemudian ada langkah-langkah sehingga kemudian seseorang itu bisa menjadi seorang politikus. Jadi tidak asal. Jadi kenapa kok ada istilah politikus karbitan itu misalnya ya? Saya tidak merujuk kepada nama tertentu, tetapi kalau ada yang mengatakan ada namanya politikus karbitan, itu ya begitu. Jadi tidak melalui tahapan-tahapan atau proses-proses yang di dalamnya terkait dengan persoalan rekrutmen politik. Ya, ini biasanya terjadi pada sebuah partai politik gitu ya, yang di dalamnya itu unsur nepotismenya tinggi. Ya, jadi kalau di dalam sebuah partai itu unsur nepotisme itu tinggi, ya maka kemungkinan besar rekrutmen politik ini berjalan secara ya tidak terbuka ya, tapi tertutup. Baik, saya akan melanjutkan materi ini dengan memberikan sebuah prolog terlebih dahulu ya. Jadi bahwa struktur politik sebagai sebuah susunan kekuasaan negara itu sesungguhnya secara konkret akan berisi lembaga-lembaga politik atau badan-badan politik. Jadi kalau kita dalam konteks Indonesia misalnya ya, kita tahu bahwa ada pembagian kekuasaan, ada yang disebut dengan legislatif, ada yang disebut sebagai eksekutif dan ada yang disebut sebagai yudikatif. Nah, sebetulnya di bagian-bagian yang saya sebut tadi itu juga berisi beberapa bagian lainnya. Kalau eksekutif misalnya ada presiden, ada kementerian, ada menteri ya. Kemudian kalau di tingkat daerah ada gubernur, ada bupati, ada wali kota gitu ya. Kemudian ada lembaga-lembaga yang lainnya. Kalau di legislatif misalnya ada DPR pusat ya, ada DPRD tingkat 1 ya, ada DPRD tingkat 2 di kabupaten kota. Nah, seperti itu. Jadi ini sebetulnya adalah bagian dari struktur politik yang akan membagi kekuasaan berdasarkan fungsinya masing-masing. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, jadi tiap-tiap lembaga atau badan politik itu akan menjalankan fungsi-fungsi politik tertentu sesuai tugas yang dimilikinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tentu saja ketika seseorang yang menduduki jabatan politik tertentu, dia melakukan tindakan tertentu itu sebagai bagian dari fungsinya. Misalnya legislatifnya. Apa fungsinya legislatif? Kalau kita lihat ke dalam peraturan perundang-undangan, maka fungsinya adalah membuat aturan, membuat undang-undang. Ya, meskipun di sana juga ada fungsi pengawasan, ada fungsi membuat undang-undangnya, tetapi yang pada pokoknya adalah dia adalah membuat undang-undang. Ya.
Eksekutif misalnya apa? Menjadi pelaksana. Jadi apa yang sudah menjadi sebuah peraturan itu kemudian dilaksanakan oleh yang disebut dengan eksekutif. Kemudian bagaimana dengan yudikatif? Yudikatif itu berarti adalah bagian dari kekuasaan yang fungsinya adalah menjalankan fungsi peradilan. Ya, fungsi peradilan, apakah di situ ada kejaksaan, ya, ada apa namanya, ada kepolisian, ya, ada kepolisian, ada kejaksaan, dan ada Mahkamah Agung, ya, itu bagian dari badan politik yang menjalankan fungsi sebagai fungsi peradilan. Nah, agar lembaga atau badan politik itu dapat menjalankan fungsinya, maka jabatan-jabatan yang ada tersebut harusnya, ya, harusnya secara normatif itu diisi oleh orang-orang yang punya kecakapan yang dipersyaratkan. Coba kita bayangkan, kalau yang menduduki jabatan sebagai anggota legislatif, ya, adalah mereka yang tidak memahami bagaimana membuat undang-undang, maka yang terjadi adalah nantinya undang-undang yang dibuat itu undang-undang yang hanya akan menguntungkan pada satu pihak. Ya, menguntungkan pada satu pihak tetapi merugikan pada pihak yang lainnya. Begitu juga dengan eksekutif nih. Kalau para pemangku jabatan politik terkait dengan jabatan eksekutif misalnya diisi oleh orang yang tidak memiliki kecakapan seperti yang seharusnya dipersyaratkan, maka yang terjadi nantinya adalah eh, pelaksanaannya itu akan menjadi bias. Ya, sekali lagi kembali kepada kepentingan dari si orang yang menjabat tersebut. Begitu juga dengan peradilan, ya. Nah, pengisian jabatan-jabatan tersebut tentu saja harus melalui mekanisme tertentu yang disebut dengan rekrutmen politik. Jadi kalau kita mau bicara meritokrasi, ya, meritokrasi itu berarti adalah menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya, itu harus ada mekanismenya, ya, harus ada aturan mainnya. Kenapa? Karena rekrutmen politik ini dapat menjadi penentu dalam arah perjuangan partai ke depan. Kalau kita bicara tentang persoalan rekrutmen politik, ini terkait dengan perjuangan partai, ya. Nah, kenapa juga begitu? Karena dalam teori perilaku organisasi, perilaku dan budaya anggota organisasi itu akan secara otomatis akan menjadi perilaku serta budaya organisasi itu sendiri. Jadi kalau dalam sebuah partai itu bisa berjalan dengan baik, smooth gitu ya, proses dalam hal melakukan rekrutmen, maka pasti orang-orang yang kemudian menjalankan tugas di dalam partai itu tentu akan berjalan juga dengan maksimal, dengan baik. Nah, mari kita sekarang lihat apa sebetulnya yang dimaksud dengan rekrutmen politik. Jadi kalau kita bicara definisi, maka yang dimaksud dengan rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk di dalamnya adalah jabatan dalam birokrasi atau administrasi negara atau pemerintah dan partai-partai politik. Jadi ternyata kalau kita bicara tentang kalau Indonesia itu kementerian itu ya misalnya, itu juga sebetulnya adalah bagian dari jabatan politik gitu. Ya, karena di Indonesia ini menganut presidensial, ya. Jadi presiden yang terpilih itu yang akan menentukan siapa yang akan menduduki jabatan politik seperti kementerian. Ya. Maka ini adalah sebuah hal yang bersifat jelas politiknya gitu. Nah, ada makna terkait dengan proses rekrutmen politik itu. Ya, ada dua makna setidaknya. Yang pertama adalah menyangkut seleksi untuk menduduki posisi-posisi politik yang tersedia. Jadi ketika kita bicara tentang proses rekrutmen politik, maka pasti di dalamnya itu akan membicarakan tentang bagaimana melakukan seleksi, ya, atau pemilihan terhadap individu-individu yang nantinya akan menduduki posisi-posisi politik yang tersedia. Apakah dia menjadi anggota legislatif, kepala negara, dan kepala daerah. Itu yang pertama, kalau kita bicara tentang proses rekrutmen politik. Nah, yang kedua, ini menyangkut tentang transformasi peran-peran non-politik warga yang berasal dari aneka subkultur agar menjadi layak untuk memainkan peran-peran politik. Jadi bicara tentang proses rekrutmen politik itu artinya kita melihat tuh bahwa proses melakukan rekrutmen politik itu juga memberikan ya hak kepada warga
yang katakanlah mungkin sebetulnya dia tidak secara langsung ya terlibat di dalam kepartaian misalnya untuk kemudian bisa ikut ambil bagian dan berperan dalam politik. Maka kita pernah pernah mendengar atau bahkan sampai hari ini ya itu menjadi hal yang menjadi sebuah hal yang sering diberitakan ya terkait dengan calon independen misalnya ya. Si yang bersangkutan ini tidak terlibat sebetulnya secara langsung ke dalam partai, tetapi karena memang dia memiliki kompetensi-kompetensi tertentu atau integritas-integritas tertentu, maka kemudian dia menyalonkan diri atau dia dicalonkan. Ya, sehingga kemudian dia bisa memainkan peran-peran politik. Ada 3 pertimbangan ya dalam melakukan proses rekrutmen politik. Pertimbangan yang pertama adalah bahwa rekrutmen politik itu merupakan indikator yang sensitif dalam melihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam sebuah masyarakat politik. Jadi rekrutmen politik itu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat sensitif. Ya. Sensitivitas yang muncul dalam masyarakat. Sensitif misalnya melihat integritas seseorang. Itu juga bisa menjadi faktor yang menjadikan dia layak untuk direkrut. Atau karena dia punya kompetensi tertentu. Ya, memang dia bisa bekerja, dia punya integritas, dia punya kredibilitas, maka kemudian dia dicalonkan atau direkrut untuk menjadi yang akan duduk sebagai sebuah jabatan politik tertentu. Yang kedua adalah pertimbangan yang lainnya dalam melakukan proses rekrutmen politik itu terkait dengan pola-pola rekrutmen politik yang merefleksikan sekaligus mempengaruhi masyarakat. Jadi dalam proses rekrutmen politik itu ini secara tidak langsung akan membuat muncul apa namanya dampak yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya, kalau ada seseorang ya yang itu dianggap tidak mampu, terus kemudian tetap dicalonkan misalnya, bisa saja kemudian rekrutmen itu tidak berjalan, rekrutmen politik tidak akan berjalan dengan baik. Katakanlah tidak akan ada yang memilihnya. Tapi sebaliknya, ya, ketika misalnya yang akan direkrut ini memang terbukti rekam jejaknya, ya, memang memiliki kredibilitas, memiliki kapasitas, memiliki integritas yang memang dipahami oleh banyak orang sebagai orang yang mampu, maka kemudian akan bisa memengaruhinya untuk mengatakan bahwa yang bersangkutan ini memang layak, ya, layak untuk menjabat pada jabatan politik tertentu. Nah, yang ketiga yang juga menjadi pertimbangan adalah pola-pola rekrutmen politik juga merupakan indikator penting untuk melihat bagaimana sesungguhnya pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyarakat politik. Kalau pola rekrutmen politik itu bersifat meritokrasi, ya, bersifat sesuai dengan kompetensinya, maka berarti pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyarakat politik itu sudah menuju kepada arah yang sesuai, arah yang benar. Tapi sebaliknya, ya, kalau pola rekrutmen politik itu tidak bersifat terbuka, yang ada adalah transaksional. Jadi keterpilihan seseorang itu lebih banyak karena memang dia mampu membayar atau memberikan kompensasi ya kepada masyarakat yang nantinya akan diminta untuk memilih, atau katakanlah dia ada semacam jual beli begitu ya, jual beli suara. Nah, ini tentu sebetulnya yang terjadi di dalam masyarakat bangunan politiknya tidak bagus gitu. Ya, tidak sedang baik-baik saja kalau seperti itu. Sekarang mari kita lihat dalam konteks Indonesia misalnya ya. Apakah sudah sesuai nih dengan yang kita kemudian apa namanya kita buat kesimpulan bahwa proses rekrutmen politik di Indonesia sudah sesuai dengan nilai-nilai. Nah, ini tentu jawabannya kembali kepada kita ya, secara individual masing-masing melihatnya seperti apa. Saya tidak ingin terjebak kepada sekarang ini kita tidak melihat itu semua partai semuanya pada hari ini adalah semuanya transaksional. Ya ini sebuah PR tentunya ya kepada semua partai untuk kemudian mau melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya itu mendasar sehingga kemudian proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik itu sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Jadi bukan karena transaksional, bukan karena ada kompensasi yang diberikan baru kemudian
suaranya kemudian bisa dipilih gitu ya, suaranya bisa diharapkan begitu ya. Jadi itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang muncul dalam proses rekrutmen politik. Nah, ini saya tadi sudah sedikit menyinggung ya, bagaimana sebetulnya mekanisme rekrutmen politik itu. Jadi ada nih yang disebut dengan rekrutmen terbuka, ya, ada yang disebut sebagai rekrutmen tertutup. Yang terbuka itu yang bagaimana? Yang terbuka ini berarti apa? Semua warga negara yang memang memenuhi syarat tertentu itu bisa atau memiliki kesempatan yang sama ya untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara atau pemerintahan atau apa namanya? Fungsi-fungsi kekuasaan tertentu. Siapapun itu ya sepanjang dia memang punya kemampuan, punya kecakapan, umurnya juga sesuai ya, kemudian sehat dan lain sebagainya ya. Sehingga kemudian siapapun bisa kemudian mengikuti proses rekrutmen politik. Yang kedua, nah ini sebetulnya yang sangat tidak diharapkan ya dalam rekrutmen politik itu apa? Rekrutmen yang bersifat tertutup. Kenapa disebut tertutup? Karena kesempatan untuk mengikuti proses memasuki dunia politik itu hanya bisa dinikmati oleh sekelompok kecil orang tertentu. Ini yang saya sebut tadi ada biasnya, ya. Jadi karena dia dipilih mungkin karena dia adalah anak, ya, karena dia keponakan, dia karena cucu dan lain sebagainya ya, atau karena ada unsur satu keluarga, ya, yang saya sebut sebagai nepotisme. Nah, ini juga bagian yang tentunya kita tidak harapkan ya muncul dalam partai-partai politik itu. Jadi harusnya bisa seperti yang tadi disampaikan ya, rekrutmen yang terbuka. Ya. Nah, apa yang bisa kita lihat di dalam jabatan-jabatan politik itu misalnya? Ada yang disebut sebagai jabatan politis. Ya, jabatan-jabatan politik dan administrasi ya. Apa? Ada jabatan politis, ada jabatan birokrasi. Jabatan politis itu misalnya apa? Ya presiden, wakil presiden, anggota DPR, menteri, ketua lembaga tinggi negara, gubernur BI, gubernur, bupati, wali kota, duta besar, itu ada jabatan politis. Ya. Kemudian ada jabatan birokrasi. Ini siapa? Ini adalah anggota dalam birokrasi nasional atau birokrasi lokal dan pegawai negeri sipil, administrator negara bagian atau pejabat pemerintah lokal. Itu bagian dari jabatan birokrasi. Terus bagaimana bentuk rekrutmen politiknya? Ya, kita sudah mengenal ya, seperti yang kita akan ikuti nih tahun 2024 di bulan Februari nanti ada yang disebut dengan pemilihan umum. Jadi seleksi pemilihan itu bagian dari pemilihan umum. Ya. Apakah dia memilih calon legislatif ataupun memilih presiden dan wakil presiden. Ada juga perebutan kekuasaan. Ini biasanya terjadi pada apa? Pemerintahan yang junto militer. Jadi pemerintahan yang dipimpin oleh militer biasanya seperti itu terjadi perebutan kekuasaan. Ya, jadi sipil dan militer biasanya kecenderungannya adalah yang militer. Kemudian ada patronage, ya bagian dari sistem penyuapan dan korupsi yang rumit. Ini juga bisa dilakukan ya rekrutmen politik seperti itu. Meskipun ini tentu harus kita hindari. Dan ada juga adalah koopsi, yaitu pemilihan anggota-anggota baru oleh pemilihan seseorang atau pemilihan seseorang ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada. Ya, ini adalah bentuk-bentuk dari rekrutmen politik. Nah, bagaimana kemudian dalam praktek di Indonesia? Ya, bagaimana perjalanannya rekrutmen politik dalam sistem politik di Indonesia? Kita lihat ya penjelasannya. Bahwa di Indonesia ini sistem demokrasinya belum berjalan sebagaimana mestinya. Ya, kita nggak usah berdebat ya bahwa apakah betul sudah demokrasi atau belum. Mungkin sudah mengarah kepada demokratisasi, tapi belum demokratisasi yang sesungguhnya. Ya. Peran pimpinan, terutama dalam partai politik, sangat menentukan. Meskipun keberadaan partai politik merupakan alat perwujudan dan lambang adanya demokrasi. Jadi kalau kita lihat ketua-ketua partai politik di Indonesia itu sangat menentukan. Ya, sangat menentukan siapa yang layak misalnya nanti dicalonkan menjadi menteri. Itu kan atas dasar usulan tuh dari para ketua partai.
Nah, akibatnya kemudian dalam pelaksanaan rekrutmen politik di Indonesia dilakukan dengan cara semi terbuka. Jadi semi itu maksudnya ya okelah diberikan kesempatan kepada siapapun ya untuk mendaftar ya, untuk berkecimpung di dalam politik. Tetapi ternyata di dalam praktek misalnya penentuan terhadap kepengurusan itu akan dilakukan oleh hanya segelintir elit politik tertentu. Ya, jadi tidak kemudian betul-betul berdasarkan apa namanya, sistem yang sudah cukup baik gitu ya. Jadi masih atas dasar, kepentingan tertentu, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang rekrutmen politik, kemudian kita bicara tentang praktek di Indonesia, ya kita harus akuilah ya, bahwa proses dalam merekrut calon-calon mereka yang disebut sebagai politikus untuk Indonesia masih belum berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu maka menjadi sebuah sebuah PR penting ya bagi kita semua ke depan, generasi yang akan datang, bagaimana kemudian kita bisa menentukan ya arah perpolitikan di Indonesia secara lebih baik. Salah satunya adalah dengan membuat rumusan terhadap rekrutmen politik dengan benar dan sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Demikian saya kira untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.